Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait dengan akibat hukum kreditur dalam pencocokan tagihan piutang kepailitan. Yang melatar belakangi penelitian kami itu adalah hukum kepailitan sendiri berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang antara pelaku usaha dengan mengatur perlindungan hukum dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kepailitan tersebut. Lalu dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan KPU sendiri, terdapat definisi pailit. Pailit sendiri dalam undang-undang itu adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas di kita satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Jadi sederhananya, hukum kepailitan itu merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang sudah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari nanti. Dengan tujuan utamanya yaitu menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit. Lalu dalam kepailitan ini terdapat beberapa tahapan. Salah satunya adalah tahapan pemeriksaan. Dalam tahapan pemeriksaan inilah terjadi pengecekan tagihan dalam kepailitan untuk memastikan persoalan kepailitan tersebut. Lalu dalam penelitian ini kami fokus pada hal itu, yaitu menentukan tagihan piutang dalam kepailitan. Lalu kami mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya penundaan kewajiban pembayaran utang dalam mencegah terjadinya kepailitan. Lalu yang kedua, bagaimana akibat hukum bagi kreditur yang tidak mendaftarkan piutang kepada kurator untuk dilakukan pencocokan piutang dalam kepailitan. Pembahasan pertama yang kami bahas adalah upaya penundaan kewajiban pembayaran utang dalam mencegah terjadinya kepailitan. Penundaan kewajiban membayar uang atau PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitur untuk menghindari diri dari kepailitan. Bila mengalami keadaan liquid dan sulit untuk memperoleh kredit, sarana yang memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitur untuk melunasi utang-utangnya. Mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah upaya yang dapat dilakukan debitur pembayaran untuk membayarkan utang-utangnya yang telah jatuh waktu. Ada dua macam penundaan kewajiban membayar utang yang berdasarkan sifat saat jatuhkan penundaan kewajiban membayar utang oleh pengadilan terhadap debitur, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap. Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai upaya damai yang diatur pada pasal 144 dan 145 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Prosedur permohonan PKPU diuraikan berdasarkan ketentuan pasal 224 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Yang kedua, dalam hal pemohon adalah debitur. Permohon PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan uang debitur beserta surat bukti secukupnya. Yang ketiga, dalam hal pemohon adalah kreditur. Pengadilan wajib memanggil debitur melalui jurusita dengan surat tilat tercatat paling lama 7 hari sebelum sidang. Yang keempat, pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian. Yang kelima, pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilampirkan rencana perdamaian rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 222. Yang keenam, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 berlaku mutasi mutandis sebagai tata cara pengajuan PKPU sebagaimana dimaksud pada ayat 1. PKPU juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama agar segera tercapai keadaan diam sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat antara kreditur dengan debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksud oleh debitur. Yang kedua, memberi kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya.
Banyak banget maunya. Hmm. Pada dasarnya PKPU itu tetap diberikan oleh para kreditur dan bukan oleh pengadilan niaga. Dengan kata lain, PKPU itu tetap diberikan berdasarkan kesepakatan debitur dan para krediturnya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Dan pengadilan niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi saja atas kesepakatan antara debitur dan para kreditur konkuren tersebut. Penundaan kewajiban pembayaran utang tetap lahir setelah proses sidang, dan keputusan sidang menetapkan bahwa PKPU sementara diputus menjadi PKPU tetap. Apabila PKPU tetap ingin disetujui oleh para kreditur, maka rencana perdamaian tersebut ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian disepakati oleh para pihak. Tidak boleh melebihi batas waktu 270 hari, sudah termasuk perpanjangan terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan. Namun apabila dalam persidangan tidak dapat ditetapkan persetujuan PKPU sementara, maka dalam sidang tersebut debitur dinyatakan valid. Lalu selanjutnya untuk bagian kedua, kelompok kami membahas tentang akibat hukum bagi kreditur yang tidak mendaftarkan piutang kepada kurator untuk melakukan pencocokan piutang dalam kepailitan. Sebagai sebuah dokumen penting dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU, daftar piutang adalah salah satu dari dokumen yang menjadi tugas dari kurator atau pengurus saat ia ditunjuk oleh pengadilan. Daftar piutang ini merupakan hasil pencocokan dalam proses kepailitan maupun dalam proses PKPU. Dalam poin ini atau dalam kepailitan, kreditur wajib mendaftarkan piutang kepada kurator disertai beberapa dokumen seperti surat bukti salinan perhitungan atau keterangan tertulis yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang. Selain itu, kreditur harus menyertakan pernyataan ada atau tidaknya suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kemenangan lainnya atau hak untuk menahan benda. Hal ini sesuai dengan pasal 119 ayat 1 nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu selanjutnya pencocokan piutang dijelaskan dalam UU nomor 37 tahun 2004. Dalam bagian pencocokan piutang ini dijelaskan pula hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh debitur, kreditur, serta kurator. Dalam pasal 115 dijelaskan mengenai kewajiban seorang kreditur untuk menyerahkan piutangnya untuk dilakukan pencocokan piutang. Dalam akibatnya, apabila kreditur tidak melakukan pencocokan piutang tersebut dijelaskan pada pasal 200. Dalam hal ini dapat adanya kemungkinan bahwa dapat terjadinya suatu kejadian apabila kreditur tidak mendaftarkan piutangnya kepada kurator. Jika kejadian tersebut terjadi, maka kreditur yang terlambat melakukan pendaftaran atau verifikasi piutangnya kepada kurator, termasuk piutang pajak, menjadikan piutangnya tidak dapat dibayar dari harta pilot debitur. Lalu selanjutnya dalam pasal 200 nomor 37 tahun 2004 sendiri telah dijelaskan akibat dari kelalaian kreditur yang mencocokan piutangnya setelah dilakukan pembagian. Akibat hukum yang akan ditanggung oleh kreditur adalah kehilangan hak terhadap hasil penjualan benda yang bersangkutan apabila hasil tersebut dalam suatu daftar pembagian. Nah, adapun kasus yang kami contohkan dan kami analisis yaitu terkait kasus pencocokan tagihan oleh BHP Jakarta dalam sengketa kepailitan PT Imperium Perkasa Abadi di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2020 untuk memenuhi ketentuan pasal 113, 116, dan 121 sampai dengan 124 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang PKPU, Kurator Balai Harta Peninggalan atau BHP Jakarta mengadakan rapat pencocokan piutang kepailitan terkait PT Imperium Perkasa Abadi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rapat ini merupakan rangkaian rapat lanjutan terkait pencocokan piutang atau verifikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020 di BHP Jakarta melalui telekonferensi via aplikasi Zoom dan tanggal 10 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunda karena debitur pilot tidak hadir. Di dalam hal ini, hakim pengawas mendelegasikan kepada kurator BHP Jakarta yang diwakili oleh Orza sebagai anggota teknis hukum untuk memimpin rapat didampingi Muhammad sebagai kepala saksi harta peninggalan wilayah 3 dan Fernandus Manjuntak sebagai pengelola data harta peninggalan. Hadir dalam rapat para kreditur konkurer yang diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, sedangkan debitur, pilot tidak serta pihak kantor pajak sebagai kreditur private tidak hadir. Mengingat ketentuan pasal 121 ayat 1 Undang-Undang KPKPU
yang menyebutkan bahwa debitur pilot wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas melalui sebab musabah kepailitan dan keadaan harta pilot, di mana dalam hal ini debitur pilot kembali tidak hadir. Kemudian kurator BHP Jakarta atas persetujuan hakim pengawas menunda rapat untuk dijadwalkan kembali pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan memanggil debitur pilot untuk kedua kalinya. Kurator BHP Jakarta atas persetujuan hakim pengawas menegaskan kepada debitur pilot apabila pada tanggal 18 Agustus 2020 tidak hadir kembali, maka Kurator BHP Jakarta akan menetapkan daftar tagihan sementara untuk debitur pilot dianggap tidak mengajukan perdamaian dan langsung diputuskan insolvensi. Dengan ada insolvensi, maka BHP Jakarta akan bertindak untuk melakukan pembersihan kepailitan. Nah, analisis kami terhadap kasus ini, menurut kelompok kami, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 121, maka debitur pilot wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang agar memberikan keterangan yang diterima oleh hakim pengawas mengenai sebab musabah kepailitan dan keadaan harta pilot. Adapun sesuai dengan hak dan kewajiban debitur dalam pencocokan piutang adalah: yang pertama, debitur pilot wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai sebab musabah kepailitan dan keadaan harta pilot. Yang kedua, kreditor dapat meminta keterangan dari debitur pilot mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas. Yang ketiga, pernyataan yang diajukan kepada debitur pilot dan jawaban yang diberikan olehnya wajib dicatat dalam berita acara. Nah, oleh karena itu, dalam kasus di atas maka sudah tepat Kurator BPH Jakarta memberikan sanksi tegas akan memberikan pilot terhadap debitur jika tidak hadir dalam rapat selanjutnya, serta tidak ada lagi jalur perdamaian dan diputuskan insolvensi. Analisis kelompok kami mengenai kasus kedua ini adalah Pasal 222 ayat 2 UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dapat ditagih. Jadi debitur dapat memohon ke KPU untuk menentukan apakah kasus tersebut pilot atau tidak. Jadi dalam kasus tersebut kan sudah dijelaskan bahwa debitur telah mengajukan ke PKPU dan telah dilaksanakan sidang PKPU tanggal 7 Desember 2020. Jadi PKPU yang merupakan penundaan kewajiban pembayaran hutang dapat berakhir di kepailitan maupun going concern dengan persyaratan rehabilitasi. Putusan PKPU berlaku selama 270 hari sejak diputusnya sidang tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah adanya sidang tersebut, maka keputusan pilot atau going concern-nya ada di tangan debitur. Menurut pasal 179 ayat 1 UU Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang menjelaskan bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang hadir di dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitur pilot. Dilanjutkan oleh karena isi pasal tersebut, perusahaan pengembang mekarta tersebut bisa mendapatkan keputusan going concern dikarenakan di dalam rapat pencocokan piutang sudah ditawarkan atau sudah direncanakan rencana perdamaian. Baik, setelah penjelasan terkait rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2, juga terkait analisis kasus 1 dan 2, kami mengambil kesimpulan sebagai berikut. Penundaan kewajiban pembayaran hutang sendiri merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitur untuk menghindari diri dari kepailitan bila mengalami keadaan liquid dan sulit untuk memperoleh kredit, yaitu sarana yang memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pelaksanaan pembayaran hutang-hutangnya. Lalu sebagai sebuah dokumen penting dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, daftar piutang adalah salah satu dokumen yang menjadi tugas dari si kurator tersebut. Sesuai dengan pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa semua kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan bukti atau salinannya dan pernyataan atau tidaknya kurator mempunyai suatu hak istimewa dan hak-hak lainnya. Jadi akibat hukum dari si kreditur dalam pencocokan tagihan piutang ini, itu si kreditur dapat mengetahui dengan pasti bagaimana jumlah data yang dipailitkan dan apakah benar hal-hal yang terdapat di dalam data tersebut. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada salah dan
Kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.